Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Kembali lagi kepada para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas tentang kisah seorang ulama yang sangat mulia, Ibnu Mubarak rahimahullahu taala, yang keistimewaan beliau tidak hanya menonjol atau menjadi teladan dalam satu contoh saja, tetapi beliau adalah teladan dalam banyak hal. Terkumpul pada beliau berbagai macam kelebihan, ya. Makanya tadi saya nukilkan perkataan Ismail bin Ayyash rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Ma ala wajhil ardi mithlu Ibnu Mubarak." Di atas muka bumi ini enggak ada orang seperti Ibnu Mubarak. Wala a'lamu anna Allah khalaqa khaslatan min khisalil khair illa waqad ja'alaha fi Abdullah ibn Mubarak. Dan aku tidak tahu Allah menciptakan satu perangai keteladanan, kebaikan, kecuali Allah pasangkan pada Abdullah bin Mubarak. Terkumpul pada dia berbagai banyak kebaikan. Ini jarang terkumpulkan pada para ulama. Kita dapati sebagian ulama mereka alim tapi bukanlah ahli sedekah karena bukan orang kaya. Ada ulama yang alim tapi miskin. Kemudian ada juga ulama yang mereka fokus dalam berdakwah tapi bukan mujahid, seperti Imam Malik rahimahullahu taala, fokus dengan hadis menyampaikan, tapi dia tidak dikenal sebagai orang yang ahli jihad. Ada sebagian ulama atau sebagian orang soleh yang fokus dengan ibadah, rajin beribadah tapi tidak dikenal dengan ilmu yang hebat, ya. Seperti itu, artinya mereka cemerlang dalam sebagian sisi, ya, namun tidak banyak sisi. Lain halnya dengan Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak rahimahullahu taala cemerlang dalam banyak hal. Makanya ketika sebagian ulama berkumpul kemudian mereka berkata, "Ta'alau na'uddu khisala Ibnu Mubarak." Marilah kita kumpul dan kita sebut-sebutkan tentang apa saja sih kebaikan-kebaikan Ibnu Mubarak yang cemerlang. Maka mereka mulai berkumpul dan mereka menghitung-hitung, kata mereka ahli ilmu. Beliau adalah orang ahli ilmu. Al-fiqhu, beliau adalah ahli fikih. Beliau adalah muridnya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Wal adab, beliau sangat beradab. Sangat tawadhu, jauh dari kesombongan. An-nahwu, beliau adalah ahli nahwu. Wal lughah, beliau adalah ahli bahasa. Ya. Waz zuhdu, beliau orang kaya tapi zuhud. Al fasahah, beliau sangat cakap dalam berbahasa Arab. Asy-syi'ru, beliau juga ahli syair. Ya. Wa qiyamul lail, beliau ahli salat malam. Wal ibadah, ibadah beliau terkenal. Wal hajju, beliau senantiasa berhaji. Wal ghazwu, beliau suka berjihad. Wasyaja'ah, beliau adalah orang yang sangat pemberani. Wal furusiyah, beliau ahli berkuda. Wal quwwah, beliau kuat dalam tubuhnya, ya, dalam pertempuran. Wa tarkul kalami fi ma la ya'ni, dan beliau tidak berbicara pada perkara yang bukan urusannya. Wal insaf, beliau juga adil. Wa qillatul khilaf ala ashabihi, dan beliau tidak suka bertengkar dengan sahabat-sahabatnya. Tidak suka ada perselisihan dengan sahabat-sahabatnya. Jadi beliau ini mengumpulkan banyak kebaikan. Makanya kita bilang Ibnu Mubarak ini contoh yang jarang di kalangan para ulama. Karena pada dirinya terkumpul banyak kebaikan, Allah mudahkan bagi dia. Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullahu ta'ala. Kita bacakan apa kata Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Abdullah Ibnu Mubarak, Ibnu Wadih, Al-Imam Syekhul Islam, alimu zamanihi. Beliau adalah orang alim zamannya. Wa amirul atqiya fi waqtihi. Beliau adalah pemimpin dari orang-orang bertakwa di zamannya. Abu Abdurrahman, kunyah beliau adalah Abu Abdurrahman Al-Hanzali maulahum at-Turki. Jadi beliau ini bukan orang Arab. Bapaknya orang Turki. Bapaknya orang Turki, ibunya dari Khawarizmiyah, Khawarizm, tapi bapaknya berwala kepada Bani Hanzalah. Makanya beliau disebut dengan Al-Hanzali, Al-Hanzali. Thumma Al-Marwazi, karena beliau berasal dari Marwu, ya. Inilah Ibnu Mubarak yang dilahirkan pada tahun 118 Hijriah. Beliau lahir 118 Hijriah, kemudian wafat pada tahun 181 Hijriah. Jadi umur beliau 63 tahun ketika meninggal dunia, ya. Jadi lahir pada 118 Hijriah, ya, masih di awal abad kedua dari sejarah Islam. Beliau mulai menuntut ilmu ketika berusia 20 tahun. Dan ini termasuk keterlambatan dalam menuntut ilmu. Kita kalau dapati biografi para ulama, sejak kecil mereka sudah menuntut ilmu. Sejak kecil mereka sudah hafal Quran. Kalau kita lihat biografi Imam Syafi'i, biografi Imam Ahmad bin Hanbal, para imam kaum muslimin, kebanyakan mereka sejak kecil sudah menuntut ilmu. Tapi Ibnu Mubarak
terlambat nuntut ilmu. Alam kenapa? Apa karena sibuk dengan berdagang atau urusan apa? Intinya dia baru mulai nuntut ilmu umur 20 tahun. Untuk ukuran para ulama ini keterlambatan. Mungkin ada sebab tertentu yang kita tidak ketahui. Tapi intinya beliau mulai belajar. Dan ketika beliau belajar sungguh-sungguh. Makanya ada nukilan dari Imam Ahmad. Beliau mengatakan, aku tidak menemukan orang yang paling atlab lil ilm, yang paling rajin nuntut ilmu seperti Ibnu Mubarak. Kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Jadi begitu beliau nuntut ilmu dengan benar-benar nuntut ilmu serius. Ya. Sampai di antara semangatnya beliau nuntut ilmu disebut oleh Az-Zahabi dalam halaman 379 ya. Beliau sampai melakukan hilah ya. Kata Az-Zahabi fa aqdamu syaikhin laqiyahu, syekh yang paling pertama, guru yang paling pertama dia belajar darinya adalah Rabi' bin Anas Al-Khurasani. Tahayyala wa dakhala ilaihi ila sijn. Sampai karena dia ingin belajar sama gurunya. Ini gurunya ketika itu lagi di penjara, maka dia juga melakukan trik supaya bisa di penjara bersama gurunya. Dan dia nuntut ilmu ya. Dari gurunya tersebut. Ya, maksud saya lihat betapa semangat beliau sampai harus menuntut ilmu dalam penjara ya, agar bisa belajar ilmu sama gurunya tersebut. Ini menunjukkan bagaimana semangat beliau menuntut ilmu ya. Kemudian beliau mulai berrihlah ketika tahun 142 Hijriyah, itu ketika usia beliau sekitar 25 tahun. Jadi setelah menuntut ilmu 5 tahun beliau mulai rihlah. Beliau mengambil ilmu dari kalangan tabi'in ya. Dan beliau banyak bersafar dan beliau menggabungkan safar beliau dalam menuntut ilmu, mencari hadis. Ya, beliau pergi ke Syam, beliau pergi ke Mekah, beliau pergi ke Madinah, beliau pergi ke Irak menuntut ilmu. Dan demikian juga beliau berdagang ya, karena beliau juga mencari nafkah, beliau berjihad. Jadi banyak sekali beliau sering rihlah, sering safar ya, sering safar. Ya. Dan guru beliau sangat banyak ya. Demikian juga murid-murid beliau sangat banyak. Jadi beliau pergi ke Syam, ke Mesir, ke Irak, Jazirah, ke Khurasan ya. Taib, adapun keutamaan beliau sangat banyak. Kita akan bacakan dari bagaimana sirah beliau ya, dan setiap contoh-contoh yang disebutkan atau nukilan-nukilan yang disebut oleh Az-Zahabi sungguh luar biasa tentang Ibnu Mubarak ya. Saya tidak akan bacakan semuanya karena Imam Zahabi menyebutkan biografi beliau sekitar 40 halaman lebih ya. Banyak ya. Kita akan ringkas saja. Kita pilih-pilih nukilan-nukilan yang terbaik tentang Ibnu Mubarak. Di antaranya dari Nuaim bin Hammad. Beliau berkata, "Kana Ibnu Mubarak yuthirul julusa fi baitihi." Ibnu Mubarak ini orangnya suka diam di rumah ya. Kalau tidak ada keperluan di rumah aja ya. Tadi di antara sifatnya tidak suka ikut campur urusan orang ya. Dan dia banyak di rumah saja ya. Maka ditanyakan kepada beliau, "Ala tastauhish? Tidakkah kau merasa kesepian dalam rumah, ya, tidak keluar kumpul dengan teman-teman?" Kata beliau, "Kaifa astauhishu wa ana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi?" Bagaimana aku merasa sendirian, merasa sepi sementara aku senantiasa bersama Nabi dan para sahabatnya. Artinya dia belajar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia belajar. Dia merasa tidak kesini, suka baca hadis, baca riwayat. Kata dia, ngapain aku merasa kesepian sementara aku bersama Nabi dan para sahabatnya dengan membaca buku-buku hadis. Ya. Demikian juga, ya, suatu hari Ibnu Mubarak datang ketemu dengan Hamad bin Zaid. Ya. Hamad bin Zaid, salah seorang gurunya. Dia ketemu dengan Hamad bin Zaid, ahli hadis. Tapi Hamad bin Zaid tidak kenal Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak sudah orang alim, tapi dia berkunjung dan dia nuntut ilmu kepada bersafar ketemu dengan Hamad bin Zaid. Maka ketika bertemu dengan Hamad bin Zaid rahimahullah, Hamad bin Zaid lihat Ibnu Mubarak dan dia terpesona dengan akhlak adab dari Ibnu Mubarak. Fa ajabahu samtuhu. Adab orang ini, tapi dia tidak tahu kalau itu Ibnu Mubarak. Maka Hamad bin Zaid bertanya, "Min aina anta? Kau datang dari mana?" Kata Ibnu Mubarak, "Min ahli Khurasan." Saya datang dari Khurasan. Min Maru. Makanya disebut Al-Marwazi, dari Maru. Qala ta'rifu rajulan yuqalu lahu Abdullah bin Mubarak? Kau dari Khurasan. Apakah kau kenal seseorang yang namanya Abdullah ibn Mubarak? Terkenal Ibnu Mubarak karena akhlaknya luar biasa. Qala na'am. Saya kenal. Kata Hamad bin Zaid, "Ma fa'ala?" Apa yang sedang dia lakukan di Khurasan? Atau apa yang sedang dia lakukan? Kata Ibnu Mubarak,
huwa alladhi yukhatibuka. Abdullah bin Mubarak adalah yang sedang berbicara dengan engkau. Subhanallah. Fasallama alaihim, kemudian rahaba bihim, maka dia sambut Ibnu Mubarak, ya. Luar biasa, ya. Suatu hari Ibnu Mubarak hadir di majelis Hammad bin Zaid. Dan dia sudah jadi ulama, cuma dia belajar sama ulama yang lain, dia duduk mendengar hadis. Maka para ahli hadis yang hadir, yang mereka mencatat hadis, mendengar hadis, mereka berkata kepada Hammad bin Zaid, "Sal Abu Abdurrahman an yuhadditsana." Wahai Hammad bin Zaid, mintalah kepada Abdullah bin Mubarak agar menyampaikan hadis kepada kita. Kita ingin meriwayatkan hadis dari dia. Jadi mereka belajar pada Hammad bin Zaid dan mereka juga ingin meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Mubarak, ingin dapat riwayat sanad. Faqala, maka Hammad berkata, "Ya Abu Abdurrahman, tuhaddithuhum fa innahum qad sa'aluni." Wahai Ibnu Mubarak, sampaikanlah hadis kepada mereka. Ini murid-muridku minta kepadaku, ahlul hadis minta kepadaku agar aku mohon kepadamu menyampaikan hadis kepada mereka. Kata Ibnu Mubarak dengan tawadhu'nya, "Subhanallah, ya Aba Ismail, uhadithu anta hadir." Bagaimana aku menyampaikan hadis kepada mereka sementara kau di depanku, kau hadir di sini? Ya Hammad bin Zaid, ya Abu Ismail, bagaimana aku bisa menyampaikan sementara kau hadir? Aqsamtu alaika la taf'alanna. Maka gurunya Hammad bin Zaid berkata, "Wahai Ibnu Mubarak, aku bersumpah atas nama Allah hendaknya kau sampaikan hadis kepada mereka." Dipaksa oleh gurunya. Apa kata Ibnu Mubarak? "Khudhu, ambil dariku hadis." Maka dia bilang, "Haddatsana Abu Ismail Hammad bin Zaid." Kemudian dia menyampaikan hadis apa? Semua hadis yang diriwayatkan dari Hammad bin Zaid dia sampaikan kepada mereka. Kata dia, telah menyampaikan kepadaku Hammad bin Zaid. Ya sama saja, mending langsung ke Hammad bin Zaid. Tapi dia tidak mau menyampaikan hadis dia karena dia enggak enak. Dia bilang, telah menyampaikan kepadaku Hammad bin Zaid. Jadi dia meriwayatkan hadis yang dia dapatkan dari Hammad bin Zaid kepada mereka, ya. Fama haddatsa bi harfin illa an Hammad. Dia tidak menyampaikan hadis kecuali dari gurunya Hammad bin Zaid sebagai bentuk penghormatan kepada Hammad bin Zaid rahimahullahu taala. Di antara nukilan dari Ibnu Mubarak bagaimana beliau penuh dengan adab, mengajarkan orang yang keliru dengan sopan santun. Satu hari atau sarajulun inda Ibnu Mubarak, ada seorang bersin di hadapan Ibnu Mubarak. Tapi orang ini tidak mengucapkan alhamdulillah, dia bersin begitu saja. Maka Ibnu Mubarak menegurnya dengan pertanyaan. Dia bertanya, "Aish yaqulur rajul idza atasa?" Wahai fulan, apa sih sunnahnya kalau orang bersin? Orang itu mengatakan alhamdulillah. Maka Ibnu Mubarak mengatakan yarhamukallah. Yarhamukallah. Jadi bagaimana memberi pengajaran dengan penuh sopan santun, ya. Kemudian di antara cerita tentang Ibnu Mubarak, ya. Bagaimana beliau disukai oleh masyarakat, ya. Disukai oleh masyarakat. Suatu hari datang Harun ar-Rasyid, khalifah Amirul Mukminin, datang ke kota Raqqah. Fanjafala an-nasu khalfa Ibnu Mubarak. Tapi orang-orang semua, ya, berjalan di belakang Ibnu Mubarak, semua ikuti dia. Wa taqatta'an ni'al, sampai sendal-sendal putus gara-gara ramai orang di belakang Ibnu Mubarak. Wartafa'atil ghabra, kemudian debu-debu berterbangan, orang pada ramai di belakang Ibnu Mubarak. Ya. Fa asyrafat walad li Amirul Mukminin min burj min qasrul khashab. Maka ternyata ada walad, yaitu budaknya Harun ar-Rasyid dari semacam tempat yang tinggi, ya, kemudian melihat. Dia berkata, "Mahadha, ini siapa ini? Ramai sekali, ada orang jalan kok diikuti ramai orang." Qalu, orang-orang menjawab, "Alimun min ahli Khurasan." Ini orang alim dari Khurasan. Qalat, "Hadza wallahi al-mulk." Ini demi Allah, ini adalah kata sang budak wanita tersebut, ini demi Allah, inilah kekuasaan. La mulku Harun alladzi la yajma'un nas ila bi syurat wa a'wan. Bukan seperti Harun ar-Rasyid, ya, majikannya yang sang khalifah yang tidak bisa mengumpulkan orang kecuali dengan bawa polisi baru orang bisa kumpul. Petugas-petugas. Ibnu Mubarak jalan sendiri, orang semua ngumpul bersama dia, ya. Kemudian di antara pujian kepada Ibnu Mubarak, Al-Auza'i, ya, ulama hadis, pernah berkata kepada Abdurrahman bin Zaid Al-Jahdami. Dia berkata, "Ra'aita Ibnu Mubarak? Apakah Anda pernah melihat Ibnu Mubarak?" Kata Abdurrahman, "Qultu la," enggak pernah. Kata Al-Auza'i, "Lau ra'aitahu laqarrat ainuka." Kalau kau lihat Ibnu Mubarak, kau akan bahagia. Subhanallah. Melihat saja sudah bahagia. Orang seperti itu ada, ya. Kita di zaman sekarang pernah kita melihat para ulama
lihat bagaimana adabnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana baiknya, bagaimana tutur katanya. Kita lihat saja sudah bahagia. Belum kalau kita ngobrol dengan mereka, ya. Kata Al-Auza'i, kalau kau lihat Ibnu Mubarak, kau akan bahagia. Kau akan bahagia. Taib, di antara cerita tentang kedermawanan beliau, sebagaimana diriwayatkan oleh Khatib Al-Baghdadi dalam Tarikh Baghdad, ya, bahwasanya, ya, kana Ibnu Mubarak idza kana waqtul hajj ijtama ilaihi ikhwanuhu min ahli Marw. Kalau sudah waktu mau hajian, maka teman-temannya, sahabat-sahabatnya kumpul. Yang tinggal semua di Marw, di kota Marw, semuanya kumpul ingin berhaji bersama Ibnu Mubarak. Mereka berkata, nashabuka. Kami ingin haji sama engkau Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak terkenal dermawan. Enak kalau hajian sama orang yang dermawan. Ada yang ngebosin, enak. Fayaqulu hatu nafaqatikum. Kata Ibnu Mubarak, mana biayanya? Sini kumpulin semua biayanya. Punya duit, sini kumpul. Yang mau haji harus punya duit. Kumpulin semua. Maka dia pun ngumpulin semua duitnya, kemudian dia masukkan dalam sunduk, dalam kotak. Kemudian dia kunci itu kotak. Dia kunci. Kemudian dia bilang, mari kita hajian, berangkat bareng. Maka mereka pun berangkat dari Marw menuju Baghdad. Dan dia tanggung semuanya, teman-temannya. Dia tanggung. Dia kasih makan-makan atyabut ta'am, dikasih makan-makan yang paling enak. Kemudian setelah itu berjalan dari Baghdad. Jadi safar jauh, ya. Mungkin berbulan-bulan keluar dari Khurasan, kemudian menuju Baghdad, ya. Kemudian dia belikan kepada mereka baju yang baik, yang bagus, dibelikan baju buat mereka, ya. Sampai mereka tiba di kota Madinah, ya. Ketika sampai di kota Madinah sebelum hajian beliau berkata kepada teman-temannya, ya, ma amaraka iyaluka an tashtari lahum minal Madinah min turafiha? Apakah keluarga di rumah, anak-anak tidak minta hadiah dari kota Madinah? Apa yang mereka minta dari hadiah dari kota Madinah? Maka mereka mengatakan, oh ini, minta dibelikan ini, minta dibawakan ini, oleh-oleh ini. Maka dia kasih duit, suruh beli oleh-oleh dari kota Madinah. Tsumma yukhrijum ila Makkah. Kemudian mereka pun berangkat ke Makkah. Fa idza qadha hajjahum, setelah selesai hajian, Ibnu Mubarak berkata kepada mereka semuanya, masing-masing, ma amaraka iyaluka an tashtari lahum min mata'i Makkah. Keluargamu pesan apa? Untuk beli makanan dari kota Mekah atau oleh-oleh dari kota Mekah. Maka masing-masing menjawab, iya keluarga pesan beli ini, beli ini, beli ini. Dia belikan semuanya. Dibelikan oleh-oleh dari kota Mekah. Terus mereka diberi infak oleh Abdullah bin Mubarak sampai kembali ke kota Marw. Kemudian setelah 3 hari kita lanjutkan, setelah Ibnu Mubarak pulang ke kota Marw bersama kawan-kawan yang tadi dia biayai semuanya. Setelah 3 hari dia undang mereka untuk makan di rumah, bikin walimah. Setelah sampai situ dia kasih baju. Kalau mereka sudah makan, sudah senang, maka dia minta pegawainya untuk mendatangkan kotak tadi yang di mana dia simpan biaya haji. Kemudian dia buka, dikembalikan semuanya kepada kawan-kawannya tersebut, ya. Lihat bagaimana dermawannya Ibnu Mubarak. Orang seperti ini semua orang pengen haji sama dia. Pengen haji, tenang, santai aja, nanti juga uang dikembaliin. Bahkan beliau ditanya, ya, Fudail, dia pernah berkata kepada Fudail, ya, bin Iyad, laulaka wa ashabuka mattajartu. Atau Fudail, dia bilang, kalau bukan karena engkau dan seperti sahabat-sahabatmu, aku tidak akan berdagang, ya. Artinya dia sengaja untuk berdagang, cari duit, untuk membiayai orang-orang yang dia kenal, ya. Orang-orang yang miskin, orang yang susah, ya. Itulah kebiasaan Ibnu Mubarak rahimahullahu taala. Demikian juga dalam satu kisah, ya. Ada seorang datang kepada Ibnu Mubarak, kemudian dia minta kepada Ibnu Mubarak agar melunasi hutangnya. Maka dia tulis kepada wakilnya, ya. Ini surat, kirim ke wakil saya, ya. Maka akhirnya orang tersebut datang kepada wakilnya Ibnu Mubarak, itu pegawainya. Maka pegawainya bertanya, "Kamad dain alladhi sa'altahu qada'ahu?" Berapa hutangmu wahai fulan? Berapa hutangmu yang kau minta kepada Ibnu Mubarak untuk melunasinya? Qala 700 dirham. Aku punya hutang 700 dirham. Setelah dibuka suratnya, ternyata Abdullah bin Mubarak tulis suruh kasih orang ini 7.000 dirham, 10 kali lipat dari hutangnya. Sang petugas bingung, maka dia
Tanya kepada Ibnu Mubarak. Ini benar, ini utangnya cuma 700, kenapa harus kasih 7.000? Kemudian petugasnya berkata, innal ghallat qad faniyat. Wahai Ibnu Mubarak, keuntungan kita lagi habis, lagi berkurang. Dia kirim surat, ini benar 7.000, kita lagi kekurangan duit. Ya, mau habis keuntungan kita, mau habis. Kirim surat ke Ibnu Mubarak, balas lagi. Dia mengatakan perkataan yang indah. In kanatil ghallatu qad faniyat, fa innal umra aidan qad fani. Kalau keuntungan kita sudah mulai habis, harta kita sudah mulai habis, ingat umur kita juga sudah mau habis. Fa ajis lahu ma sabaqa bihi qalami. Berikan kepada dia apa yang sudah tercatat oleh penaku. Kasih 7.000 dirham. Ya, yang perkataan yang ini dia mengatakan kalau harta mulai habis, ingat umur kita juga mulai habis. Di antara kedermawanan Ibnu Mubarak rahimahullahu taala, ya. Ibnu Mubarak terkadang pergi ke sebuah kota namanya Tarsus, ya. Dan terkadang dia singgah di kota Raqqah. Jadi dia berdakwah, menyampaikan hadis-hadis dari Nabi SAW, orang-orang menuntut ilmu darinya. Ada seorang pemuda yang sering bolak-balik hadir di majelis Ibnu Mubarak, ya. Kemudian dia mendengar hadis dari Ibnu Mubarak. Suatu hari Ibnu Mubarak datang ke kota tersebut, dia tidak menemui pemuda tersebut yang biasa hadir di majelisnya, ya. Tatkala pemuda tersebut ternyata suatu hari pergi bersama orang-orang, dibawa oleh orang-orang, dia pergi. Maka dia bertanya, kenapa orang pemuda tersebut dibawa oleh orang banyak? Qala mahbusun ala asyrati alaf dirham. Dia ditahan oleh penguasa, ditangkap karena punya hutang 10.000 dirham harus dia lunasi. Ditahan supaya melunasi hutangnya. Akhirnya Ibnu Mubarak ingin tahu siapa yang dia utang sama siapa. Dia utang sama siapa. Akhirnya ditunjukkan. Dia punya hutang sama si fulan. Akhirnya Ibnu Mubarak pun kasih. Dia lunasi hutangnya 10.000 dirham. Banyak loh 10 dirham itu. Banyak sekali ya. Kalau zaman dulu 1 dinar itu sekitar 10 dirham atau 12 dirham. Dan 1 dinar itu 4/4 gram emas. 4/4 gram emas kalau kita dikonversikan sekarang ya. 10.000 dirham itu sangat banyak ya. Artinya kalau kita bagi 10 aja berarti ada 100 dinar. 100 dinar itu kalau 1 dinar 4/4 gram berarti ada sekitar 400 gram ya, hampir setengah kilo ya. 400 gram emas kira-kira dibayarkan oleh Ibnu Mubarak. 400 gram emas. Sekarang aja masih banyak nilai segitu ya. Ya sekitar ratusan gram emas lah dia bayarkan. Kemudian dia katakan kepada orang yang pemberi piutang tersebut, dia berkata, jangan kasih tahu siapapun selama aku masih hidup. Ya. Jangan beritahu siapapun selama aku masih hidup. Akhirnya orang tersebut dibebaskan dari tahanan. Ya. Kemudian Ibnu Mubarak sudah berjalan meninggalkan kota tersebut, ya. Ternyata orang ini nyusul, pemuda ini nyusul Ibnu Mubarak. Maka Ibnu Mubarak bertanya, "Hei pemuda, aina kunta, kau di mana? Biasanya hadir, kau enggak hadir?" "Aku tidak lihat engkau," kata Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak pura-pura tidak tahu. Dia mengatakan, "Ya Abu Abdurrahman, kuntu mahbusan bidainin." Saya enggak bisa hadir di majelismu karena saya punya hutang. "Wa kaifa khallasta?" Bagaimana kau bisa kemudian bisa lepas dari tahanan? Qala ja'a rajulun faqada daini. Ada seorang datang kemudian dia lunasi hutangku. Walam adri, saya tidak tahu siapa orang tersebut. Kata Ibnu Mubarak, fahmadillah. Ya. Pujilah Allah. Walam ya'lamir rajulu illa ba'da mauti Abdullah. Dan orang tersebut tidak tahu siapa yang pernah melunasi hutangnya sampai Abdullah bin Mubarak meninggal baru diceritakan bahwasanya yang melunasi hutangmu adalah Ibnu Mubarak. Ya. Rahimahullahu taala. Makanya dia pernah diprotes, ya. Al-Fudail pernah berkata kepada Ibnu Mubarak, ya. Anta ta'muruna bizuhdi wa taqallul wal bulghah wa naraka ta'ti bil bada'i. Wahai Ibnu Mubarak, engkau menyuruh kami untuk hidup zuhud, ya, untuk jangan banyak harta. Engkau kan nasihati kami demikian. Secukupnya. Itu nasihatmu Ibnu Mubarak. Kau nasihati kami supaya zuhud. Jangan kumpulin banyak harta, secukupnya. Tetapi kami lihat engkau jualan melulu. Bawa barang jualan. Ya. Kok bisa begitu? Maka dia mengatakan, ya Aba Ali, itu Fudail bin Iyad. Wahai Fudail bin Iyad. Kalau enggak salah, Fudail di sini maksudnya Fudail bin Iyad. Inna ma af'alu dzali asuna wajhi. Aku ini jualan, berdagang supaya aku menjaga harga diriku. Wa akrim irdi, dan aku muliakan harga diriku. Wa asta'in bihi ala ta'ati rabbi, dan agar aku bisa taat kepada Allah dengan harta ini.
Ya. Aku bisa taat kepada dengan harta ini. Dan Nabi SAW pernah bersabda, ni'mal malu salih rajulis salih. Sebaik-baik harta yang baik adalah milik seorang yang saleh. Ya. Ya, terlalu banyak hadis, terlalu banyak ayat menyuruh orang-orang untuk berinfak, terlalu banyak hadis menyuruh orang untuk bersedekah. Nah, enggak mungkin kita bisa bersedekah kalau enggak punya harta. Ibnu Mubarak ingin mengamalkan ini semua. Dia ingin menjadikan hartanya untuk menambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia mencari harta bukan untuk dimasukkan di hatinya, tapi dia mencari harta untuk dia sedekahkan, untuk dia berikan kepada para penuntut ilmu, dia berikan kepada para ahli hadis. Dia berikan kepada teman-teman yang berhaji untuk melunasi orang-orang yang punya hutang. Ya. Sampai ada yang mencela Ibnu Mubarak. Utiba Ibnu Mubarak, kata Hibban bin Musa, utiba Ibnu Mubarak fima yufarriqu minal mal fil buldan duna baladihi. Ibnu Mubarak pernah dicela, kamu ini kaya raya Ibnu Mubarak. Tapi kenapa hartamu tidak kau bagi di Maru saja, kota Maru tempat asalmu, tapi kau bagi di sana, bagi di sana, bagi di sini, kau bagi-bagi hartamu di banyak kota. Kenapa? Kata Ibnu Mubarak, "Inni a'rifu makana qaumin lahum fadlun wa sidqun." Aku tahu ya, tempat orang-orang di mana mereka memiliki orang-orang yang jujur, mereka orang-orang yang mulia, thalabul hadis, mereka mencari hadis, nuntut ilmu. Fa ahsanu talabahu, dan mereka benar-benar nuntut ilmu dengan cara yang baik. Dihajatin nasi ilaihim. Karena mereka nuntut ilmu itu butuh biaya. Zaman dulu itu butuh biaya. Makanya dikatakan man talabal hadis aflas. Siapa yang menuntut ilmu hadis maka dia akan bangkrut. Kenapa? Dia harus bersafar ke sana kemari, mungkin pekerjaan dia kurangi untuk nuntut ilmu, cari riwayat. Kata Ibnu Mubarak, saya tahu mereka. Mereka mencari ilmu, mereka mencari hadis, fa ahsanu talabahu, dan mereka mencari ilmu dengan yang baik. Dihajatin nasi ilmu, karena orang butuh dengan mereka, orang butuh dengan ilmu. Kalau mereka tidak menuntut ilmu, gimana masyarakat nanti? Ihtaju, dan mereka jika demikian mereka pasti memiliki kebutuhan. Fa in taraknahum, kalau kita tidak bantu mereka, doa ilmuhum. Kalau kita tidak bantu mereka, mereka akhirnya kerja. Kalau mereka kerja, ilmu mereka akan hilang. Padahal masyarakat butuh dengan ilmu mereka. Fa in a'annahum, perhatikan mereka. Perhatikan kata Ibnu Mubarak. Kalau kita bantu mereka, kita bantu ekonomi mereka, yang penting mereka bisa menuntut ilmu, bathul ilma li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan menyebarkan ilmu untuk umat Muhammad. Kemudian perkataan beliau indah, la a'lamu ba'dan nubuwati afdhala min bathil ilmi. Aku tidak tahu yang terbaik setelah kenabian seperti menyebarkan ilmu. Seperti menyebarkan ilmu. Jadi menurut Ibnu Mubarak, menyebarkan ilmu adalah suatu yang sangat terbaik setelah kenabian. Makanya beliau punya perhatian terhadap para penuntut ilmu. Karena dengan tersebarnya ilmu, maka tersebarlah ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan umat Muhammad akan diberi pencerahan dengan adanya ilmu. Ibnu Mubarak rahimahullahu taala saking begitu luar biasanya sampai sebagian ulama berangan-angan bisa seperti Ibnu Mubarak. Ya, karena beliau bukan hebat dalam satu sisi saja, banyak sisi beliau hebat. Tadi ilmu, ahli ibadah, rajin salat malam, hafal Quran, hafal hadis, semuanya lengkap. Haji berulang-ulang, sedekah luar biasa, jihad luar biasa. Ya. Ats-Tsauri pernah berkata, Sufyan Ats-Tsauri, siapa yang tidak kenal Sufyan Ats-Tsauri, ahlul hadis, yang pernah berkata, "Law istata'ta alla tahuka ra'saka illa bisunnah faf'al." Kalau kau mampu tidak menggaruk kepalamu kecuali ada dalilnya, maka lakukan. Artinya dia mengajarkan orang untuk berpegang teguh dengan dalil. Dia berkata, "Inni la ashtahi min umri kullihi an akuna sanatan mithla Ibnu Mubarak." Aku benar-benar berkeinginan umurku seluruhnya aku bisa lakukan seperti setahunnya Ibnu Mubarak. Ya, aku ingin bisa deh setahun aja, umurku panjang. Setahun saja saya ingin mencontoh Ibnu Mubarak, ingin hidup seperti dia selama setahun. Umurku banyak, tapi saya ingin setahun aja seperti Ibnu Mubarak. Fama aqdir an akuna wala thalatha ayyam. Tapi aku tidak bisa seperti Ibnu Mubarak meskipun cuma 3 hari. Artinya dia mengatakan saya mampu seperti beliau cuma 2 hari, 3 hari enggak bisa. Karena hebatnya Ibnu Mubarak rahimahullahu taala. Di antara kedermawanan Ibnu Mubarak rahimahullahu taala, suatu hari beliau keluar berhaji. Kemudian beliau melewati sebagian lokasi berjalanan menuju haji. Tiba-tiba beliau ada bawa
ada yang bawa apa namanya kumpulan dia, rombongan dia ini ada yang bawa seekor burung. Kemudian ternyata burung yang dibawa itu mungkin menemani perjalanan, ternyata mati burung tersebut. Maka disuruh buang ke tempat sampah. Kemudian rombongannya berjalan lebih dahulu. Wa takhallafa huwa wara'ahum, dan dia agak mundur belakang, dia tidak cepat-cepat. Ya, ketika dia melewati tempat sampah tersebut, idza jariyatun qad kharajat min darin qaribatin minha. Tiba-tiba ada seorang gadis kecil, masih remaja kecil, keluar dari rumah yang dekat dengan tempat sampah tersebut. Rupanya anak kecil ini melihat kondisi rombongan hajian, ya. Dan dia tahu ada bangkai burung yang dibuang di tempat sampah. Fa akhadhat dzalika ta'irul mayyit. Maka gadis kecil ini pun mengambil bangkai burung tadi. Ya, maka akhirnya Ibnu Mubarak penasaran, ini siapa? Anak kecil ini kenapa ngambil bangkai burung? Kan enggak boleh dimakan, bangkai hukumnya haram. Akhirnya dia pun tanya, dan dia pun akhirnya bertemu dengan gadis tersebut. Gadis tersebut berkata, atau remaja kecil tersebut berkata, "Ana wa ukhtiha huna laisa lana syai'un illa hadzal izar." Aku dan saudariku, mereka dua anak wanita di rumah ini, dan kami tidak punya apa-apa kecuali hanya kain sarung yang kami pakai. Wa qad halat lanal mayyitah. Dalam kondisi seperti ini halal bagi kami untuk makan bangkai. Wa kana abuna lahu malun azim. Dulu ayah kami memiliki harta yang banyak. Fadzulima, tapi ayah kami dizalimi. Wa ukhidha malu, hartanya diambil. Wa qutila, dan dibunuh. Makanya kami miskin. Dan orang miskin halal baginya makan bangkai, enggak ada makanan. Subhanallah. Maka Ibnu Mubarak kemudian menyuruh rombongannya balik. Ya. Dia sampaikan kepada anak buahnya, "Kama aka minan nafaqah." Ini kita biaya haji, kita bawa duit berapa untuk hajian? Qala 1000 dinar. Kita ini rombongan ini biaya hajinya 1000 dinar. 1000 dinar itu 1 dinar 4/4 gram emas. Kalau 1000 dinar berarti 4 kilo. 4 kilogram emas. Ini maksudnya biaya haji dulu jauh. Apalagi dia bawa rombongan. Dia bukan haji sendiri. Ibnu Mubarak haji sendiri. Dia berhaji dengan rombongannya. Sehingga biaya untuk hajian tersebut 1000 dinar. 1000 dinar kira-kira 4 kilogram emas. Berapa? 4 kilogram emas. Faqala udda minha 20 dinaran. Ambil 20 gram, 20 dinar, 20 dinar. 20 dinar ya. 20 dinar berarti 20 kali 4 ya, sekitar 80 gram emas. Ya 100 gram lah, 100 gram buat sini. Ya. Ini cukup untuk kita kembali ke kota Marwu. Wa atiha al-baqi, ya. Yang 980 gram, 80 dinar, 980 dinar kasihkan kepada mereka berdua. Fa hadza afdhalu min hajjina fi hadzal am. Ini lebih bagus kita sedekah kepada dua anak ini dengan 980 dinar, yaitu sekitar 4 kilogram emas, lebih bagus daripada kita berhaji. Kita pulang aja. Akhirnya dia pulang. Subhanallah. Ini fikih. Dia pingin haji tapi ada orang butuh dengan kondisinya seperti ini, ayahnya terbunuh, dizalimi, hartanya diambil, kata dia udah kita pulang, ini uang kasih mereka. Ini di antara kedermawanan Ibnu Mubarak rahimahullahu taala, ya. Di antara jihad beliau, kita ceritakan tentang jihad beliau. Di antaranya Abu Hatim Ar-Razi meriwayatkan, ya, dari Abdah bin Sulaiman Al-Marwazi, dia berkata, "Kunna sariyatan ma Ibnu Mubarak fi biladi Rum." Kami suatu hari adalah pasukan kecil yang berjihad di negeri Romawi. Fasadafna al-adu, tiba-tiba kami bertemu dengan musuh. Falamal taqa saffan, tatkala bertemu dua saf, sudah akan bermusuhan. Kasaf kaum muslimin sama saf Romawi. Kharaja rajulun minal adu, muncullah seorang dari musuh, kemudian dia fada'a ilal biraz, mengundang untuk duel. Fa kharaja ilaihin rajulun faqatalahu, datang seorang muslim keluar, dibunuh sama orang ini, hebat. Tsumma akhar faqatalahu, keluar lagi dari saf kaum muslimin seorang muslim, dibunuh lagi. Ini orang jagoan ternyata, orang kafir ini. Tsumma akhar faqatalahu, semua tiga dia bunuh. Tsumma da'a ilal biraz fa kharaja ilaihi rajulun. Kemudian akhirnya muncul orang keempat menghadapi orang kafir ini. Fataradahu sa'atan fata'anahu, akhirnya terjadi duel. Akhirnya orang kafir tersebut lari, dikejar, dan akhirnya dibunuh oleh orang yang keempat ini. Fasdahama ilaihin nas, orang semua kumpul, siapa orang ini? Yang keempat yang bisa mengalahkan orang kafir tersebut.
Kata Abda bin Sulaiman, fa nadhartu fa idza huwa Abdullah bin Mubarak. Aku lihat ternyata itu Ibnu Mubarak. Wa idza huwa yaktumu wajhahu bi kummihi. Ternyata dia tutup wajahnya tidak pengen ketemu, tapi saya kenal dia, itu Ibnu Mubarak. Akhirnya saya pun berdekat dia, saya goyang sedikit tutup wajahnya, ternyata itu Ibnu Mubarak. Ya. Subhanallah, rahimahullahu taala ya. Di antara ada satu lagi cerita tentang jihad beliau, saya ingin sampaikan juga. Berkata Abdullah bin Sinan, kuntu ma Ibnu Mubarak wa Mu'tamir bin Sulaiman bi Tursus. Aku bersama Ibnu Mubarak dan Mu'tamir bin Sulaiman, ini semua ulama para ahli hadis. Ya, kami sedang di kota Tursus. Fasahan nas nafir, maka ada teriakan jihad jihad. Ya. Kemudian berangkatlah Ibnu Mubarak dan orang-orang untuk berjihad. Falamma stafal jam'an, tatkala bertemu dua pasukan melawan kaum muslimin ke Romawi, kharaja Rumi. Keluarlah seorang Romawi, fatalabal biraz. Ya. Maka keluarlah seorang muslim bertempur dan akhirnya orang kafir tersebut sangat hebat sampai dia berhasil membunuh 6 orang Islam. Ya. Wa ja'ala yatabakhtaru baina saffain yatlubul barazah. Ketika dia berhasil membunuh, orang Romawi ini berhasil membunuh 6 orang kaum muslimin, maka dia jalan dengan sombong di antara dua pasukan. Ayo, siapa yang melawan saya? Siapa berani berduel dengan saya? Tidak ada seorang berani keluar. Faltafata ilayya Ibnu Mubarak. Kata Abdullah bin Sinan, Ibnu Mubarak lihat saya. Dia bilang, "Ya fulan, wahai fulan. In kutiltu fafal kada wa kada." Kalau saya mati lawan dia, lakukan ini. Dia kasih wasiat. Kalau saya mati, karena ini orang jago, 6 orang sudah mati semuanya. Tidak ada yang berani keluar. Ibnu Mubarak mau keluar, mau lawan dia. Ibnu Mubarak bilang, kalau saya mati, lakukan ini dan itu. Fabaraza thumma haraka dabatahu. Maka dia pun maju, ya. Kemudian dia maju melawan orang kafir tersebut. Fa'ala jama'ahu sa'atan, bertempur hebat, bertempur beberapa lama. Faqatala al-ilja, akhirnya dia berhasil membunuh orang kafir tersebut. Ibnu Mubarak berhasil. Sekarang Ibnu Mubarak menantang, siapa yang mau duel dengan saya? Orang Romawi keluar lagi satu. Dibunuh lagi Ibnu Mubarak. Sampai dia berhasil membunuh 6 orang Romawi. Talabal biras faka'annahum ka'u anhu. Ya. Akhirnya dia, siapa lagi maju? Enggak ada yang berani maju. Enggak ada yang berani maju. Kemudian dia pun pergi naik kudanya atau ontanya atau kudanya, kemudian dia pun pergi meninggalkan dua saf tersebut. Falam nash'ur bi syai'. Aku tidak, di mana orangnya tersebut? Dia pergi, dia tidak ingin diketahui oleh banyak orang. Ya. Maka akhirnya saya pun cari tempat dia. Saya ketemu dengan Ibnu Mubarak, maka dia berkata kepadaku, "Ya Abdullah, la in haddatsa bi hadza ahadan wa ana hayyun, wahai fulan, jangan kau ceritakan kepada siapapun. Kalau saya masih hidup, kau ceritakan kepada seorang pun, ingat saya akan ginikan gini-gini." Dia marah. Jadi enggak boleh ceritakan kepada seorang pun. Inilah jihadnya Ibnu Mubarak rahimahullahu ta'ala. Di antara kisah Ibnu Mubarak, beliau adalah orang dikabulkan doanya. Abu Wahbin pernah berkata, "Mar Ibnu Mubarak bi rajulin a'ma." Ibnu Mubarak suatu hari melewati seorang yang sudah buta. Maka orang buta tersebut berkata, "As'aluka an tad'u li an yaruddallahu alayya basari." Wahai Ibnu Mubarak, aku mohon kepada engkau, berdoa kepada Allah agar Allah mengembalikan kedua mataku. Maka Ibnu Mubarak pun berdoa pada Allah. Dia pun berdoa, faradda alaihi basaru. Saat itu pun Allah kembalikan penglihatannya, wa ana anzur, dan saya lihat. Langsung kejadian tersebut. Di antara kisah Ibnu Mubarak, beliau seorang yang sangat wara' tentang harta, tidak berani dekat-dekat harta syubhat. Ya. Kata Ibnu Mubarak, dia pernah bercerita, kata Al-Hasan bin Arafah, Ibnu Mubarak pernah cerita kepadaku, "Ista'artu qalaman bi ardi Syam." Saya pernah meminjam suatu pena, sebuah pena di negeri Syam. Fadhahabtu ala an aruddahu, dan saya sudah niat sebelum saya pulang ke Maru, ke kotaku, saya kembalikan pena tersebut. Falamma qadimtu Maru, tatkala saya sampai pulang kampung, nadhartu fa idza huwa ma'i, saya lihat ternyata penaku masih sama saya. Saya belum kembalikan. Faraja'tu ila Syam hatta radattuhu ala sahibi. Saya kembali lagi ke negeri Syam untuk saya kembalikan pena tersebut kepada orang tersebut. Padahal barang murah, tapi dia tidak ingin. Dia kembalikan. Ya. Dia kembalikan pena tersebut. Ya. Az-Zahabi rahimahullah, ya,
menyampaikan sanad beliau sampai kepada Ibnu Mubarak. Beliau berkata akhbarana Abdul Ma'ali Ahmad bin Ishaq bin Muhammad Al-Misri biha akhbarana Al-Fatu, terus beliau sebutkan riwayat rawi-rawi sampai kepada akhbarana Abdullah bin Mubarak, akhbarana Ibnu Lahiyah, haddatsana Abdul Mus'ab, Mishrah bin Ha'an, an Uqbah bin Amir Al-Juhani qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsaru munafiqi ummati qurra'uha. Orang yang paling banyak munafik dari umatku adalah yang ahli baca Qur'annya. Ya, peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Banyak orang ahli baca Quran tapi ternyata munafik ya. Hadis hasan ini mengingatkan kepada kita untuk ikhlas dalam belajar Al-Qur'an, untuk ikhlas menjadi seorang qari, bukan untuk pujian, bukan untuk disanjung dan seterusnya. Terakhir kita akan sebutkan tentang bagaimana sikap Ibnu Mubarak terhadap ahlul bidah. Beliau termasuk orang yang keras terhadap ahlul bidah. Ya. Di antaranya perkataan beliau, liyakun majlisuka ma'al masakin. Hendaknya majlismu bersama orang-orang miskin. Wa iyyaka an tajlisa ma'a sahibi bid'ah. Hati-hati jangan sampai engkau duduk bersama seorang ahlul bidah. Beliau juga pernah berkata, ini disebutkan oleh Az-Zahabi semua dalam kitab Syiar Al-Nubala, innala nahki kalamal yahudi wan nasara wala nastaitu an nahkiya kalamal jahmiyah. Kami bisa menyampaikan akidahnya Yahudi dan Nasrani, tapi kami berat menyampaikan akidahnya orang Jahmiyah karena saking parahnya. Karena saking parahnya pendapat Jahm bin Safwan. Kemudian juga Az-Zahabi meriwayatkan ya, dari Abu Yahya dia berkata, sami'tu Ali bin Hasan bin Syafiq yaqul, qultu li Abdullah bin Mubarak. Kata Ali bin Hasan bin Syafiq, aku berkata kepada Ibnu Mubarak, kaifa ya'rifu rabbuna, kaifa yu'rafu rabbuna azza wa jalla? Bagaimana dikenal Rabb kita? Qala fis sama'i 'alal arsy. Kata Ibnu Mubarak, Allah di atas langit, di atas arsy. Qultu lahu innal jahmiyah taqulu hadza. Aku berkata, Jahmiyah juga mengatakan demikian. Qala la naqulu kama qalatil Jahmiyah wa huwa ma'ana hahuna. Kita tidak berkata seperti orang Jahmiyah yang mengatakan Allah di mana-mana bersama kita di sini. Allah di atas arsy, kata Ibnu Mubarak. Aku berkata, Al-Jahmiyatu yaqulun innal bari ta'ala fi kulli makan. Al-Jahmiyah mengatakan Allah di mana-mana. Bukan, ini komentarnya siapa? Komentar Az-Zahabi. Az-Zahabi berkata setelah meriwayatkan perkataan Ibnu Mubarak, dia mengatakan Allah di atas, jangan seperti orang Jahmiyah mengatakan Allah di mana-mana. Kata Az-Zahabi, Al-Jahmiyah mengatakan Allah di seluruh tempat, di mana-mana. Was-salafu yaqulun, adapun salafus salih berkata, inna ilmal bari fi kulli makan. Yang di mana-mana adalah ilmunya Allah, bukan zatnya, tapi ilmunya. Wa yahtajunna biqaulihi ta'ala wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ya. Dan para salaf mereka berdalil dengan firman Allah, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, yakni bil ilm, yaitu Allah bersama kalian dimanapun kalian berada dengan ilmunya. Wa yaqulun, dan salaf berkata, innahu ala arsyihi istawa. Adapun Allah bukan bersama kita, tapi Allah beristiwa di atas arsy, kama nataqa bihi al-Qur'an wa sunnah. Sebagaimana yang diucapkan oleh Al-Qur'an dan sunnah, dalam teks Al-Qur'an dan sunnah. Kemudian kata Az-Zahabi, wa qala al-Auza'i wa huwa imamu waqtihi, berkata Imam Auza'i dan dia adalah imam Ahlus Sunnah di zamannya, kunna wattabi'una mutawafirun, kami dahulu di zaman dulu sementara para tabi'in masih banyak, naqulu, kami semua berkata, ini ijma', inna Allah ta'ala fawqa arsyihi, sungguhnya Allah berada di atas arsy-Nya, nu'minu bima waradat bihi sunnah min sifati, kami beriman dengan sifat-sifat Allah yang datang dalam sunnah. Wa ma'lumun inda ahli ilmi, kata Az-Zahabi, wa ma'lumun inda ahli ilmi min at-ta'if anna madhhab salaf imraru ayatis sifat. Dan sebagaimana diketahui menurut para ulama ya, bahwasanya madhhabus salaf dalam akidah adalah imraru ayatis sifat wa ahadithiha kama ja'at min ghairi ta'wilin wala tahrif, yaitu kita memahami Al-Qur'an dan sunnah sebagaimana zahirnya, tanpa harus ditakwil, tanpa harus ditahrif, wala tashbih wala takyif, dan jangan menyamakan dengan sifat manusia dan jangan membagaimanakannya. Fa innal kalama fi sifati far'un 'alal kalami fi dzat al-muqaddasah. Kata Zahabi, sungguhnya pembahasan tentang sifat Allah adalah cabang dari pembahasan tentang zat. Artinya kalau kita enggak tahu zat Allah, kita enggak bakalan tahu sifat-sifat Allah. Wa qad alimal muslimuna anna dzatal bari mawjudatun haqiqatun la mithla laha. Dan kaum muslimin telah mengetahui bahwasanya zat Allah itu ada secara hakikat, namun tidak ada yang semisal zat Allah. Wa kadzalika sifatuhu ta'ala mawjudatun la mithla laha. Demikian juga
Ya, sifat-sifat Allah ada namun tidak ada yang semisal sifat manusia. Kemudian juga dalam riwayat yang lain kata Ali bin Hasan bin Syafiq, sa'altu Ibn al-Mubarak, kaifa yanbaghi lana an na'rifa rabbana? Bagaimana caranya kita bisa mengetahui Rabb kami? Apa kata Ibn al-Mubarak? Alas sama'is sabi'ah al-arsyihi. Allah di atas langit yang 7 di atas arsy-Nya. Wala naqulu kama taqulul Jahmiyah, dan kita tidak berakidah seperti orang-orang Jahmiyah yang berkata innahu hahuna fil ard, Allah di mana-mana di bumi. Ya. Ini perkataan Ibnu Mubarak rahimahullahu taala. Tapi ini di antara akidah Ibnu Mubarak rahimahullahu taala, dan banyak di sini Az-Zahabi menukil perkataan Ibnu Mubarak tentang akidah, bagaimana bantahan dia terhadap al-Murji'ah dan yang lainnya ya. Di antara nasihat-nasihat Ibnu Mubarak rahimahullahu taala, beliau berkata, "Rubba amalin saghirin tu'azzimuhu niyyah, wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyah." Betapa banyak amal yang kecil jadi besar di sisi Allah gara-gara niat yang luar biasa. Dan sebaliknya, betapa banyak amalan yang besar jadi kecil di sisi Allah gara-gara niat yang salah. Hati-hati tentang masalah niat ya. Ya, bisa jadi amalan besar, seorang mungkin dermawan, sedekah dengan harta yang banyak, tapi niatnya enggak beres. Amalan tersebut jadi kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya bisa jadi seorang mungkin sedekahnya tidak banyak, amalnya tidak banyak, tapi dia niatnya benar-benar tulus karena Allah, jadilah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Abu Wahab Al-Marwazi pernah berkata, aku bertanya kepada Ibnu Mubarak, mal kibar, apa itu kesombongan? Qala antas dari darian nas, yaitu kau meremehkan orang lain, itu namanya sombong. Meremehkan, menganggap remeh orang lain, memandang rendah orang lain, itu namanya sombong. Fasa'altuhu anil ujub. Apa itu ujub? Kata Ibnu Mubarak, antara anna indaka syai'an laisa inda ghairik. Engkau merasa kau punya kelebihan tidak dimiliki oleh yang lain. La a'lamu fil musallin syai'an syarran minal ujub, dan aku tidak tahu yang paling berbahaya menimpa orang-orang yang rajin salat seperti ujub. Jadi Ibnu Mubarak mengingatkan kita boleh rajin ibadah, rajin haji, rajin salat, rajin sedekah, tapi jangan sampai ujub, merasa kita lebih hebat daripada yang lain. Itulah ujub. Kemudian juga Ibnu Mubarak ya, ada orang bertanya kepada Ibnu Mubarak, dia mengalami luka ya di lututnya sejak 7 tahun dan tidak sembuh-sembuh. Dan dia berkata, waqad alajtu bi an'awil ilaj, dan aku sudah berusaha mengobati lukaku dengan berbagai macam pengobatan. Dan aku sudah tanya atibba kepada para tabib, falam antafi bihi, namun tidak ada yang bermanfaat bagi lukaku ini. Kata Ibnu Mubarak, idhab fahfir bi'ran fi makani hajatin ilal ma' fa inni arju an yanbu'a hunaka ainun wa yumsiku anha ad-dam fa fa'ala rajul fabari. Kata Ibnu Mubarak, pergilah kau ke tempat yang di situ orang butuh air, galilah sumur di situ. Ya, saya berharap kalau sudah keluar mata air dari galian sumurmu, maka lukamu akan sembuh. Akhirnya dilakukan oleh yang tersebut, akhirnya sembuh. Taib, tentu masih banyak tapi kita ringkas ya. Rahimahullahu taala ya. Bagaimana wafatnya Ibnu Mubarak rahimahullahu taala? Beliau wafat pada tahun 181 Hijriah dengan usia 63 tahun ya. 3 tahun. Beliau wafat ketika selesai dari berjihad melawan orang Romawi, dan beliau wafat di kota Hit ya. Tatkala beliau akan meninggal dunia, ada seorang yang mentalkin Ibnu Mubarak. Dia mengatakan la ilaha illallah. Fa aktsara alaihi, tapi terlalu la ilaha, ucapkan la ilaha illallah, ucapkan la ilaha, terlalu sering diucapkan kepada Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak tegur dia, lasta tuhsin. Bukan begitu caranya kalau mau mentalkin. Dia masih bisa ngomong ya. Wa akhafu an tu'dhiya musliman ba'di. Saya khawatir setelah ini kau akan mengganggu orang. Kalau orang lagi sakit, jangan ayo bilang la ilaha illallah. Jangan ulang-ulang. Jangan diulang-ulang. Kemudian dia ingatkan, wa idza laqantani, kalau kau bilang kepadaku, kau talkin aku, wahai Ibnu Mubarak, ucapkan la ilaha illallah. Faqultu la ilaha, dan aku sudah ngomong la ilaha illallah. Thumma lam uhdits kalaman ba'daha. Kemudian aku tidak ngomong lagi setelah itu, fada'ani, biarkan aku. Fa idza ahdatstu kalaman, kalau aku ngomong lagi pembahasan yang lain, falakinni, talkin aku lagi hatta takuna akhir kalami, sampai aku perkataan la ilaha illallah adalah perkataanku yang terakhir. Jadi
akhirnya beliau meninggal di atas la ilaha illallah. Inilah sedikit tentang, tentu masih banyak bagaimana syair-syair beliau, masih banyak, cuma waktu kita tidak cukup. Barang siapa yang ingin membaca lebih lanjut tentang Ibnu Mubarak, silakan baca kitab Syiar A'lam Nubala ya, jilid 8 ya, dari halaman 380 sekian sampai 420-an ya, tentang Ibnu Mubarak. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari kisah beliau, bahwasanya harta jika digunakan untuk bertakwa kepada Allah, maka bukanlah suatu yang tercela, bahkan suatu yang baik. Rasulullah pernah bersabda, ni'mal al-malus salih lil abdi salih. Sebaik-baik harta yang baik adalah milik seorang hamba yang saleh. Lihat bagaimana Ibnu Mubarak rahimahullahu taala ya, mengeluarkan uangnya untuk berinfak di jalan Allah, untuk orang miskin, untuk para penuntut ilmu. Beliau bagi-bagi uang, beliau melunaskan orang yang punya hutang, dan harta bagi beliau tidak ada nilainya ya. Tapi beliau cari harta untuk dibagi-bagikan. Itulah Ibnu Mubarak rahimahullahu taala. Kemudian juga di antara faedah yang bisa kita ambil, bahwasanya percuma ilmu kalau tidak ada amalnya. Ibnu Mubarak adalah sosok orang yang berilmu, tapi ilmunya bukan cuma di bibir saja, tapi dipraktekkan dalam bentuk amal saleh. Beliau hebat dalam sedekah, beliau hebat dalam jihad, beliau hebat dalam salat malam, beliau hebat dalam puasa ya. Puasa beliau luar biasa. Jadi inilah Ibnu Mubarak rahimahullahu taala. Kemudian tadi di antara faedah perhatian terhadap para ahli ilm. Ya, di antara tersebarnya Islam adalah dengan adanya dakwah. Karena kalau seorang memiliki kelebihan harta, jangan lupa perhatian sama menuntut ilmu, orang-orang di pondok, bantu dakwah. Ada uang yang dia keluarkan untuk berdakwah. Apalagi di zaman sekarang, dakwah adalah jihad bil lisan. Ya, jihad dengan lisan, dengan tulisan, menyebarkan ilmu, dengan mewakafkan buku-buku. Intinya ilmu disebarkan. Tadi kata Ibnu Mubarak, la a'lamu ba'da nubuwati khairan min bathil ilm. Aku tidak tahu ada yang lebih terbaik setelah kenabian seperti menyebarkan ilmu. Jadi sehingga beliau menafkahkan harta beliau untuk para ahli hadis. Kemudian lihat bagaimana di antara faedah yang bisa kita ambil adalah ikhlas dalam beramal. Bagi Ibnu Mubarak, setiap dia beramal dia bilang jangan ceritakan kepada siapa. Kalau mau cerita setelah saya meninggal, jangan ceritakan. Beliau berjihad, beliau berusaha menutup wajah beliau. Beliau membayar hutang orang, beliau tidak ingin diketahui oleh orang tersebut ya. Ini sesuatu yang berat, tapi ini menunjukkan tingkat keikhlasan yang tinggi. Makanya tadi beliau mengatakan rubba amalin saghirin tu'adhimuhun niyat. Betapa banyak amal yang kecil namun jadi besar gara-gara niat yang luar biasa. Sebaliknya betapa banyak amalan besar jadi sepele karena niat yang tidak benar. Jangan kita mencari pujian manusia. Tidak perlu kita mencari pengakuan manusia. Pengakuan manusia enggak ada manfaatnya. Yang paling penting adalah pengakuan Allah Subhanahu wa taala ya. Seorang yang kemudian berikutnya yang terakhir, seorang berusaha memiliki saham dalam berbagai macam kebaikan. Tentu ada suatu amal soleh yang di situ Allah berikan dia teladan luar biasa. Mungkin dia dibukakan pintu sedekah bagi dia sehingga dia rajin sedekah. Tapi bukan berarti dia hanya membatasi diri pada sedekah saja. Dia berusaha memiliki saham-saham kebaikan yang dia ada salat malam meskipun tidak seperti yang lainnya. Dia ada baca Qur'annya, dia ada berbakti sama orang tuanya. Ada orang dibukakan pintu berbakti sama orang tua, mungkin sedekahnya kurang, tapi kalau bisa dia punya saham kebaikan-kebaikan pada yang lain, ya, dia lakukan. Meskipun dia mungkin spesialisasi dalam satu pintu kebaikan, tapi berusaha yang lain juga ada. Karena kita tidak tahu kita dimudahkan Allah masuk surga dari sebab yang mana. Wallahu a'lam bishawab. Tapi demikian saja apa yang saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.